Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septi Mardiana dengan NIM H540122136. Kali ini kita akan membahas mengenai data panel. Apa sih itu data panel? Data panel adalah jenis data yang menggabungkan data time series dan data cross section. Artinya, data ini mencatat beberapa individu atau lebih dari satu objek, seperti orang, perusahaan, negara, ataupun variabel lainnya yang diamati selama beberapa periode waktu. Jadi, data panel itu lebih kompleks gitu dan lebih lengkap karena dia menggabungkan data time series dan data cross section. Kemudian data panel ini biasa digunakan oleh akademisi untuk melakukan penelitian empiris, digunakan untuk pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan. Terus juga data panel digunakan untuk analisis keuangan dan juga digunakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian kapan sih data panel digunakan? Data panel digunakan ketika ingin melacak perubahan pada objek dari waktu ke waktu, terus ingin melakukan analisis sebab akibat atau kausalitas, juga ingin meningkatkan akurasi estimasi gitu. Jadi data panel itu digunakan untuk meningkatkan akurasi estimasi karena datanya itu lebih lengkap seperti itu. Kemudian data panel ini digunakan di lembaga statistik seperti BPS, World Bank, OECD, terus di lembaga survei juga seperti Susenas, terus digunakan pada peneliti lapangan, juga digunakan untuk basis data akademik dan keuangan. Nah, pentingnya data panel yaitu data panel ini memberikan lebih banyak informasi dan variasi data sehingga dapat mengurangi bias, juga lebih efisien dalam pengolahan statistiknya sehingga dapat menangkap dinamika perilaku objek dari waktu ke waktu. Terus bagaimana sih analisis data panel? Data panel bisa dianalisis menggunakan fixed effect model atau FEM, lalu dengan random effect model atau RAM, juga dynamic panel regression. Tapi sebelum ke analisis FEM, RAM, sama dynamic panel regression atau pooled juga itu bisa menggunakan Hausman test gitu. Dan analisis data panel ini bisa menggunakan aplikasi Stata, RStudio, eViews, ataupun Python. Mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih cara menganalisis data panel ini menggunakan aplikasi RStudio. Ditunggu. Nah, ini kita lanjut aja ya teman-teman, ke aplikasi RStudio. Nah, langkah yang pertama itu kita klik file, lalu kita pilih import dataset, lalu kita klik from Excel. Nah, nih sambil kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik browse di sini. Ini masih muter ya teman-teman, masih loading. Lalu kita pilih, oh iya, kebetulan ini datanya tuh aku download dari spreadsheet ya teman-teman dalam bentuk Excel. Jadi aku klik di download, lalu kita pilih mana ya? Nah ini anti tuh spreadsheet 2. Kita open. Kemudian setelah itu ini lagi retrieving preview data ya teman-teman. Sambil ditunggu. Nah guys, ini udah ada ya datanya masuk. Data ini namanya kita ubah aja jadi data. Kita klik dimanapun agar dia retrieving lagi, mengganti nama datanya teman-teman. Ini datanya udah terganti, kita klik import ya.
Ini datanya sedang dimasukkan ya teman-teman. Nah, ini datanya udah ada semua ya. Jadi datanya itu terdiri dari nih data ini kabupaten, ini tahun, terus ini JPM. JPM itu jumlah penduduk miskin, IPM itu indeks pembangunan manusia, dan ada PDRB. Jadi ini ada logaritma naturalnya teman-teman. Nah, langkah yang pertama yaitu eh, tarik teman-teman. Ini arah studionya kita masih Ini langkah yang pertama yaitu kita menginstal package read Excel ya teman. Excel maksudnya. Nah, ini kita install. Nah, dia sudah terinstall, ini kita X aja ya teman-teman. Lalu yang PLM juga kita run. Nah, kebetulan dia udah ini ya teman-teman, udah updating load shell. Maksudnya tuh udah diinstal sebenarnya. Cuman aku ulangi ya sama untuk memastikan. Nah, selanjutnya kita mencentang ya. Karena kita nggak perlu mencentang, kita langsung aja klik library ya teman-teman. Library dan Excel. Jadi seharusnya di package nih kita centang-centang. Tapi untuk meminimalisir waktu ya, jadi kita ketik aja library dalam kurung PLM, dalam kurung ini gitu kan, agar dia udah ready seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita harus memastikan nih formatnya itu dalam faktor dan numerik. Nah, dalam format faktor ini tuh ada data kabupaten gitu. Itu as a factor ya. Jadi kitaran aja. Nah, ini udah, terus ini juga kitaran yang data dolar tahun ya teman-teman untuk mengubah formatnya. Nah, selanjutnya kita bakal mengubah si data ini ke format ini data panel ya teman-teman. Ini menggunakan AP data, terus tanda panah kebalik tuh data frame ya seperti yang terlihat. Ini kita langsung run aja teman-teman. Nah, ini datanya udah keubah ya menjadi data panel. Nah, langkah selanjutnya yaitu sebelum kita menentukan pakai apa ya model yang mana, kita harus dulu menguji modelnya dengan Hausmann test gitu ya kan, untuk mengetahui bahwasanya yang bakal kita pakai itu model apa seperti itu. Nah, kan. Lalu kita print Hausmann test ya teman-teman. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman bahwasanya hasil dari house contest ini p-value-nya itu tuh ini. Nah, ini nih 0,001353 yang bahwasanya kalau misalkan p-value-nya kurang dari 0,05 berarti dia menggunakan model fixed effect model gitu. Nah, selanjutnya ini kan berarti hasil uji Hosman tesnya itu signifikan kan kalau di bawah 0,05. Nah, berarti kita akan menggunakan fixed effect model ya teman-teman. Nah, ini kita modelnya itu ganti model FEM ya tulisannya. Nah, di model FEM ini kita langsung aja PLM ya. Ini JPM. JPM itu variabel Y-nya ya teman-teman. Nah, ini kita run. Nah, setelah kita run, ini kita summary-kan ya teman. Seperti yang udah tadi aku bilang ya, bahwasanya uji Hausmann testnya itu kan signifikan bukan di bawah 0,05, berarti hanya menggunakan fixed effect model seperti itu. Ini kita summary-kan ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman bahwasanya untuk si uh, one way pokoknya tuh hasil dari model frame-nya ya teman-teman. Di sini bisa kita baca bahwasanya ini si setiap ini koefisien regresinya ya teman-teman. Jadi kita lihat dari di sini estimasinya ya. Nah, ini cara membacanya adalah dengan bahwasanya
Nah, di sini tuh bisa kita baca bahwasanya setiap sorry di unmute. Nah, ini bisa kita baca ya teman-teman bahwasanya setiap kenaikan 1% PDRB itu dia meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,44764 gitu dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nah, ini tuh loan PDRB itu positif dan juga signifikan gitu. Positif dan tidak signifikan karena dia value-nya itu lebih dari 0,05 ya teman-teman. Nah, sedangkan si IPM ini setiap kenaikan 1% IPM itu dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar minus 1,22451 dengan variabel lainnya konstan gitu. Ini tuh negatif dan signifikan. Artinya loan PDRB ini dapat setiap kenaikan 1% PDRB dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,44764 dengan tidak signifikan gitu. Sedangkan IPM ini dia negatif dan signifikan sehingga 1% kenaikan IPM itu dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar minus 1,22451 dengan tidak signifikan gitu. Mungkin oh iya di sini juga bisa kita lihat ya bahwasanya ini ada R square-nya sebesar 0,024771 yang dimana berarti ini dia dapat menggambarkan 2% dapat dijelaskan oleh model. Ini menggunakan aplikasi FEM ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan menggunakan model random effect gitu, apakah hasilnya akan sama ya teman-teman. Ini kita copy dulu ya. Kita summary-kan dulu ya. Ya, ini kita coba ya yang random effect model ini kita run. Nah, habis itu kita summary-kan. Nah, di sini bisa kita lihat nih teman-teman bahwasanya kalau misalkan kita pakai model random effect model, di sini bisa kita jelaskan bahwasanya ini sama-sama tidak signifikan ya teman-teman. Loan PDRB tetap positif dan juga tidak signifikan. Sedangkan loan IPM itu negatif tapi tidak signifikan juga seperti itu. Nah, di sini kita jelaskan kalau misalnya menggunakan random effect model itu setiap kenaikan 1% PDRB itu dapat meningkatkan kemiskinan sebanyak 2,40014 jumlah penduduk miskin itu dengan asumsi variabel lain konstan. Sedangkan setiap 1% kenaikan IPM itu dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar minus 0,43066 gitu dengan ya tidak signifikan gitu. Dan di sini juga bahwasanya bisa kita lihat value-nya ini tuh tidak signifikan juga tapi lebih baik gitu kan daripada model yang ini gitu. Model fixed model seperti itu. Nah, di sini juga R square-nya itu lebih besar sehingga 50% data ini dapat dijelaskan oleh model gitu dengan nilai R square-nya 0,05 gitu kan berbanding terbalik dengan fixed effect model dengan R square-nya dengan 0,024 gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.